Solidaritas dan juga kecaman ini tidak hanya terjadi dari dalam negeri, tapi juga dari berbagai negara. Ya, ini seperti para pemimpin negara, Betul. Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull yang menuliskan pesan atas bahasa Indonesia, ya, turut berduka dan tetap bersama dengan warga Indonesia. Betul Selain sekali. itu juga ada Perdana Menteri Singapura dan juga Perdana Menteri Malaysia. Aksinya memang dibutuhkan untuk terus digaungkan karena supaya tujuan para pelaku teror yang ingin menggoyahkan stabilitas ekonomi juga stabilitas keamanan negara ini berlangsung itu tidak tercapai ya Tom ya. Begitu. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS mengklaim berada di balik insiden ledakan Tamrin Kamis siang. Ya, 7 orang tewas, 5 merupakan pelaku sedangkan 2 lainnya adalah warga sipil. Kelompok radikal negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS berusaha menunjukkan eksistensi mereka. Salah satunya melalui insiden ledakan di depan gedung Sarinah Tamrin Kamis siang kemarin. Kali ini ISIS mengubah strategi mereka. Jika operasi sebelumnya berfokus di Suriah dan Irak, kini ISIS juga beroperasi di seluruh dunia. Seperti Prancis, Afrika Utara, Turki, termasuk kawasan Asia Tenggara. Sudah bisa dipastikan bahwa yang bertanggung jawab adalah dari kelompok sempalan ISIS. Dan kita pun juga dari di antara 5 mayat yang diduga pelaku, kemungkinan 2 orang adalah residivis atau yang pernah melakukan kegiatan gerakan radikal yang serupa. Kemudian dari salah satu TKP korban pun juga ada ditemukan bendera ISIS, tapi nanti secara lengkap belum bisa kita umumkan di sini. Hal senada juga diungkap tim ahli dari Badan Nasional Penanggulangan Teror Wawan Purwanto. Perubahan strategi tak hanya lewat operasi, tapi juga melalui pengalihan penampilan. Ini dilakukan agar para pelaku teror dapat membaur di tengah masyarakat. Berubah sekali dari 6 tahun itu. Nah itulah, sehingga tanpa lewat sidik jari itu enggak terlalu mengenali, dan mereka sudah meninggalkan pola lama kayak pakai yang cingkrang gitu, baju-baju gamis sudah meninggalkan. Mereka sudah biasa tidak pakai, sehingga dia berbaur betul. Perubahan penampilan membuat warga di lokasi kejadian tidak menyadari gelagat para pelaku. Yang dari Starbucks itu kita tidak melihat pelaku karena kondisi baju pelaku itu kondisinya semua sama membaur dengan baju yang digunakan oleh masyarakat. Artinya kita tidak bisa membedakan begitu, Mbak. Kamis siang insiden ledakan terjadi di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Serangan bermula di kafe Starbucks dengan bom bunuh diri. Aksi serangan berlanjut dengan baku tembak di halaman kafe. 2 warga negara asing tertembak, salah satunya warga Kanada tewas di lokasi. Sedangkan warga asing lainnya berhasil melarikan diri. Di saat yang sama, ledakan susulan terjadi di pos polisi di kawasan Tamrin. Tak hanya menewaskan pelaku, tapi juga seorang warga sipil yang melintas. Petugas di pos polisi terluka serius. Aksi kembali berlanjut dengan baku tembak antara pelaku dan polisi di depan gedung Jakarta Theater. 2 pelaku tewas. Pemerintah telah memastikan teror di Jakarta berhasil ditangani dalam waktu singkat. Masyarakat diimbau bangkit dari rasa takut dan meningkatkan kewaspadaan dimanapun. Tim Liputan melaporkan untuk NET.